Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendustakan agama itu adalah yang tidak mau memperdulikan orang-orang miskin, tak mau ngasih makan orang-orang miskin, tidak memperdulikan anak-anak yatim. Maka mereka fawailul musallin, mereka adalah orang-orang yang melalaikan salat, mendustakan agama, meruntuhkan agama. Ini lebih besar resikonya orang yang meruntuhkan agama daripada orang yang mendustakan agama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya pendusta agama, pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mendustakan agama itu adalah yang tidak mau memperdulikan orang-orang miskin, tak mau ngasih makan orang-orang miskin, tidak memperdulikan anak-anak yatim. Maka mereka fawailul musallin, mereka adalah orang-orang yang melalaikan salat, mendustakan agama, meruntuhkan agama. Ini lebih besar resikonya orang yang meruntuhkan agama daripada orang yang mendustakan agama. Jadi kalau sudah agama itu diruntuhkan, hancur agama. Jadi makanya sholat itu merupakan benar-benar tiang daripada agama kita ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat yang kita laksanakan adalah 5 waktu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa diulang-ulangi lagi. 5 waktu. Kalau dulu ada orang tua mengatakan kalau dia baru belajar sholat, maghrib dululah satu. Nanti tambahi 2, nanti 3. Terus bangsa-bangsa 4 sampai kepada 5. Kalau dia sudah balik, itu nggak ada lagi istilahnya 1 dulu pun jadilah. Tidak bisa 1 dulu pun jadilah kalau sudah balik, kecuali dia belum balik. Walaupun belum balik, maka anak itu diberikan dia pendidikan sholat itu tetap 5 waktu. Ajak dia, latih dia sholat 5 waktu. Sebab nanti kalau dia mendapatkan pengajaran, pendidikan 1 dulu pun boleh, 1 dulu tidak apa-apa, maka inilah terus yang menjadi terngiang-ngiang, teringat dia 1 dulu pun tidak apa-apa kok. Nah, 1 dulu pun tidak apa-apa. Apalagi kalau kita ini sudah tua-tua, ya, sudah tua-tua, sudah bapak-bapak, sudah kakek-kakek, mana bisa lagi 2 aja dulu belajar sholat lagi kakek-kakek? Oh, nggak bisa.
Maka harus kul lima, harus lima. Nah, ini majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Betul-betul sholat itu merupakan yang agama. Nah, sholat yang sudah kita lakukan itu tentunya ada dia syarat rukun tertentu. Sebagaimana yang kita pelajari dalam mazhab Syafi'i dari SD sampai kita SMA bahkan sampai perguruan tinggi, rukun sholat itu adalah 13 ya. Rukun sholat itu 13 menurut Imam Syafi'i. Nah, yang 13 itu dibagi lagi menjadi 3 rukun. Yang pertama namanya rukun qalbiyah, yang kedua namanya rukun qauliyah, yang ketiga namanya rukun fi'liyah. Qalbiyah, qauliyah, fi'liyah. 13 ya. Mana yang qalbiyah itu? Qalbiyah itu 2. Niat, tertib. Niat itu di hati. Niat itu di hati. Jadi yang kita ucapkan usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu namanya lafaz niat. Lafaz itu diucapkan, disebutkan ya. Kalau hati, makanya kalau hati itu dia tanpa huruf, tanpa kata, tanpa suara, dalam hati yang diucapkan, hati. Nah, niat qasad dalam hati. Makanya hati itu orang ada yang tahu, suara hati tidak ada yang tahu. Nah, kedua, tertib. Tertib itu maknanya berurutan. Tak boleh dikelang-kelang, tak boleh dilompat-lompat. Itu kerjaan hati. Jadi rukun qalbiyah 2. Kemudian rukun qauliyah yang kita ucapkan. 1. Takbiratul ihram. 2. Membaca surah Al-Fatihah. 3. Tahiyat. 4. Sadat tadi ya, sadat. Ta itu sadat. Kemudian apa? 4 tadi ya, 4 ya. Salawat. 5. Salam. Ini yang diucapkan. Sekali lagi, takbiratul ihram, Fatihah, syahadat, salawat, salam. 5 yang diucapkan. Fi'liyah. 1. Berdiri. 2. Rukuk. 3. I'tidal. 4. Sujud. 5. Duduk antara 2 sujud. 6. Duduk tahiyat akhir. 6 tambah 5 11. 11 tambah 2 13. Jadi yang 13 tadi itu dibagi 3 rukun. Ada yang di hati,
ada yang diucapkan, ada yang dikerjakan dengan anggota tubuh kita. Inilah yang nama tadi rukun sholat yang 13. Dalam mazhab Syafi'i juga, ya, maka rukun sholat itu ditambahkan satu, apa? Yaitu namanya tumakninah. 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 Hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rukun ini dia ketinggalan, maka sholatnya batal, sholatnya nggak sah karena rukun. Tidak bisa dilakukan dengan sujud sahwi karena rukun. Jadi ada yang rukun, ada yang dia sunnat muakkadah. Yang sunnat muakkadah itu adalah tahiyat awal. Tahiyat awal. Dalam Syafi'i juga doa qunut. Ini yang namanya muakkad. Bisa dilakukan kalau ketinggalan dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi kalau dia kelupaan atau ketinggalan. Hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita melaksanakan ibadah sholat, sudah ada tadi syarat rukun tertentu. Apabila rukun tersebut sudah dapat kita laksanakan, maka berarti sahlah sholat tersebut. Sahlah sholat tersebut. Nah, makanya kepada kita, mari kita perhatikan bahwasanya kadang-kadang kita menganggap remeh terhadap perbuatan fi'liyah yang tanpa tumakninah, ya, fi'liyah tanpa tumakninah. Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul memberikan pelajaran kepada para sahabat. Kemudian datang salah seorang melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, beliau pun mendekati Nabi, bersabda Nabi, kemudian kata Nabi, kembalilah kau dan ulangi sholatmu. Orang tersebut pun dia kembali mengulangi sholatnya. Setelah selesai, orang tersebut pun mendekati Nabi, tersalam, Nabi tersalamnya. Kemudian Nabi katakan, kembalilah kau dan ulangi sholatmu. Orang tadi kembali lagi sholat lagi dia. Setelah selesai, Nabi perintahkan lagi, kembalilah kau dan ulangi sholatmu. Apa ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada apa yang telah saya lakukan. Itulah yang sebaik-baiknya, kata Nabi. Bila engkau melaksanakan ibadah sholat, takbiratul ihram, tumakninahlah engkau, Fatihah dengan tumakninah, kemudian berdiri dengan tumakninah, ruku dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara sujud dengan tumakninah. Rupanya tadi tidak ada tumakninahnya.
hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dia sunnah, tapi menentukan pula. Begitu pentingnya tumaninah tadi itu. Kalau tidak begitu pentingnya, maka Nabi tidak akan sampai menyuruh orang tersebut sampai 3 kali ulang. Hadirin majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya pada kita tatkala kita datang ke tempat sholat, maka kita ambil posisi dengan tenang. Tenangkan diri, berdiri betul, berdiri betul. Setelah berdiri betul, kita tumakninah tenang. Baru kita pasangkan niat, seraya kita lafazkan. Kadang-kadang kita ini tergesa-gesa, terburu-buru, begitu masuk langsung kita takbir Allahu Akbar, ya. Datang langsung takbir Allahu Akbar. Berjamaah kita, sendiri kita sholat seumpamanya, maka tetap kita disuruh tenang, berdiri betul, berdiri betul. Dari sikap berdiri betul itu macam mana? Setentang membuka kaki kita ini dengan bahu, itulah namanya sikap berdiri betul. Sikap berdiri betul. Karena ada orang sebutnya rapat, ada yang kerenggangan. Contoh, rapat. Artinya rapat. Ada yang kerenggangan. Makanya ambil sikap berdiri betul. Pas. Ini namanya sikap berdiri betul. Kalau sudah berdiri betul, maka kita pasang niat. Makanya niat itu di mana? Niat itu di hati. Waktu kapan? Waktu kita sudah berdiri betul. Ada juga orang mengatakan apa? Dari rumah mau ke masjid, kan udah niat sholat. Niat di mana? Niatnya di rumah. Jadi sampai kemari langsung aja Allahu Akbar. Langsung saja Allah. Kenapa? Niatnya di rumah. Niatnya di jalan. Perintah Allahu Akbar. Oh segan jalan. Tapi itu di jalan. Nah, di mana niatnya di jalan. Maka menurut Imam Syafi'i, niat itu di mana? Tatkala kita sudah ada di tempat sholat, sudah berdiri betul, maka di sanalah pasang niat tadi. Pasang niat. Itu namanya qasad, menyengaja, menyengaja di dalam hati. Itu namanya niat. Ada unsur kesengajaan. Tekadnya sudah kuat. Sampai berdiri betul. Baru kita dalam hati, kemudian seiringan dengan itu kita perlu mengucapkan lafaz tadi. Maka dalam itu ada banyak qasad, ta'rif, ta'in. Qasad, ta'rif, ta'in. Apa itu qasad? Qasad tadi itu dalam hati menyengaja. Sebab kalau suatu perbuatan itu tidak
tidak ada niat, tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak sah. Tidak sah. Maka ada unsur kesengajaan. Maka dalam hukum pun suatu perbuatan itu apabila tidak disengaja, maka dia tidak dikenakan hukum.